Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang nama anggota kelompoknya, nomor 1, Aning Anjarwati, yang kedua, Tri Cahyaning Tias, yang ketiga, Raihan Riyaldi, yang keempat, Ines Syifa, yang kelima, Aulia Rufi Cantika Putri, yang keenam, Restu Anas Fikri, yang ketujuh, Andrian Fetriansyah, yang ke-8 Muhammad Aji Wijaya, yang ke-9 Misbahul Huda, dan yang ke-10 Nuruliana. Materi yang akan disampaikan adalah Public Relationship and Personal Selling. Yang pertama ada latar belakang. Personal selling secara bahasa, yaitu personal diartikan sebagai bersifat pribadi atau perseorangan. Selling artinya menjual, bisa juga diartikan sebagai aktivitas penjualan dengan teknik marketing praktis dan orang yang melakukan hal tersebut adalah salesman. Personal selling adalah di mana setiap individu dituntut untuk mengerti, memahami, dan menguasai secara praktis dan teoritis strategi pemasaran. Secara umum, program yang dibuat dan diputuskan oleh perusahaan diimplementasikan dalam strategi pemasaran yang meliputi produk, price, flash, dan promotion. Public relation. Humas atau hubungan masyarakat merupakan terjemahan bebas dari istilah public relation. Public relation secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti hubungan masyarakat. Public relation juga merupakan salah satu dari strategi pemasaran yang bertugas untuk melakukan evaluasi atas persepsi konsumen dengan sikap dan pandangan masyarakat secara umum maupun khusus atas semua aktivitas dan kebijakan perusahaan atas produk untuk agar tercipta citra yang positif terhadap perusahaan atau merek perusahaan. Strategi komunikasi perusahaan merupakan center dari produk strategi public relation secara keseluruhan perusahaan. Jadi, public relation bertugas untuk mengkomunikasikan pesan penting yang harus dipahami oleh masyarakat dari persepsi suatu merek produk perusahaan yang dikemas dalam corporate communication strategy. Public relation ada dua fungsi. 1. MPR atau Marketing Public Relation. 2. CPR, Corporate Public Relation. MPR atau Marketing Public Relation. Marketing Public Relation merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program penjualan dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya melalui persepsi konsumen yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan perhatian konsumen dalam bentuk pengembangan dari sinergitas antara fungsi marketing dan public relation. Tujuan adanya marketing public relation yaitu untuk mendapatkan kesadaran, merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek dari produk. CPR, Corporate Public Relation. Tujuan adanya CPR, Corporate Public Relation, yaitu untuk mencapai tujuan utama perusahaan dalam menciptakan identitas atau citra merek yang positif. Fungsi utama public relation. 1. Bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan. Prosesnya berlangsung dalam dua arah, timbal balik, two-way traffic, reciprocal communication. 2. Membangun atau membina hubungan atau relationship yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan eksternal. 3. Peranan backup manajemen, dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen menurut teori bahwa proses tersebut melalui tahapan yang terkenal POAC. 4. Menciptakan citra perusahaan atau lembaga corporate image yang merupakan tujuan atau goals akhir dari suatu aktivitas program kerja PR campaign atau kampanye PR, baik untuk keperluan publikasi maupun promosi. Proses public relation menurut Gottlieb dan Center, proses public relation sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial. Proses ini terdiri dari yang pertama yaitu fact finding,
Tahap pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijaksanaan organisasi. Proses yang kedua yaitu planning atau perencanaan, yang merupakan bagian penting di dalam usaha memperoleh public opinion yang menguntungkan. Yang ketiga ada communication, yaitu untuk mengimplementasikan program komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Yang terakhir yaitu ada evaluation, yaitu melakukan penelitian atas persiapan, implementasi, dan hasil dari program. Hubungan antara public relation dan bisnis. Jika ingin membangun hubungan dengan media yang meliputi industri, bisa menghubungi mereka kapanpun jika memiliki berita yang ingin disampaikan. Akan mencoba meyakinkan mereka bahwa berita tersebut dapat menjadi menarik bagi audiens mereka. Jika mereka meliput hal itu dapat menguntungkan dengan adanya exposure dari publik yang tidak memihak, dan itu akan menguntungkan mereka dengan memberikan informasi berguna kepada pembaca atau audiens mereka. Next. Contoh kegiatan public relation. Menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Yang kedua, berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Dan yang ketiga, memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Personal selling. Personal selling merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang merupakan strategi yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba dan mendapatkan nasabah. Basu, Swasta, DH, dan Irawan juga mendefinisikan personal selling sebagai upaya presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. Strategi personal selling dalam operasionalnya ada beberapa langkah dari strategi personal selling yang perlu diketahui dari seorang salesperson, yaitu A. Prospecting dan identifikasi prospek. Prospecting merupakan langkah mengidentifikasi orang-orang yang dapat masuk sebagai pelanggan potensial. Langkah dalam kegiatan prospecting atau mengidentifikasi ini bisa diartikan mencari calon anggota atau nasabah yang nantinya bisa dijadikan sebagai anggota. 2. Para pendekatan. Langkah dalam proses penjualan di mana seorang wiraniaga mempelajari mengenai seorang pelanggan yang prospektif sebelum membuat sebuah kunjungan penjualan. Selanjutnya dilanjut oleh Mas Haji. Strategi personal selling. C. Pendekatan. Langkah dalam proses penjualan di mana wiraniaga bertemu dan menyapa pembeli untuk mendapatkan hubungan atau untuk memulai suatu awal yang baik. D. Presentasi dan demonstrasi, di mana wiraniaga menceritakan riwayat produk kepada pembeli, menunjukkan bagaimana produk akan menghasilkan atau menghemat uang bagi pembeli. E. Mengatasi keberatan. Wiraniaga menyelidiki, mengklarifikasi, dan mengatasi keberatan pelanggan untuk membeli. Next. Strategi personal F. Menutup penjualan, di mana wiraniaga menanyakan apa yang hendak dipesan oleh pelanggan. Karena pada tahap ini seorang salesperson tinggal menunggu jawaban dari hasil presentasi serta negosiasi
dari produk yang dijualnya kepada konsumen atau calon anggota. G. Pelayan purna penjualan, di mana wiraniaga melakukan tindak lanjut setelah penjualan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mengulangi bisnis. Dalam tahap ini, di mana seorang sales person harus bertanggung jawab dan juga tetap menjaga kepuasan konsumen dari apa yang dijualnya, dengan harapan nantinya bisa menjadi pelanggan atau konsumen tetap serta tidak merasa dirugikan. Selanjutnya kan bacakan teman saya. Hubungan antara personal selling dan bisnis. Tanpa adanya personal selling, bisnis Anda tidak akan berkembang tidak setiap pemilik bisnis menjadi wiranegara secara alamiah. Bahkan jika ia ada strategi yang dapat Anda gunakan untuk membantu untuk menjadi lebih efektif. Memahami kepribadian Anda juga dapat membantu Anda menemukan metode penjualan yang paling efektif untuk Anda sendiri. Setiap tenaga penjualan yang Anda pekerjakan juga harus memahami tahapan proses penjualan sehingga mereka dapat mengarahkan pelanggan ke proses transaksi. Next. Contoh kegiatan personal selling. Pertama, toko retail. Di dalam toko retail, mereka mempekerjakan staf penjualan yang akan membantu pelanggan memilih produk terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Yang kedua, penjualan door to door. Yang ketiga, ada penjangkauan B2B. Kesimpulan, Humas, hubungan masyarakat merupakan terjemahan bebas dari istilah public relation atau PR, atau bisa disebut juga humas relation. Public relation secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti hubungan masyarakat. Strategi komunikasi perusahaan merupakan center dari strategi public relation secara keseluruhan perusahaan. Jadi public relation bertugas untuk mengkomunikasikan pesan penting yang harus dipahami oleh masyarakat dari persepsi suatu merek produk perusahaan yang dikemas dalam corporate communication strategy. Dalam praktiknya, public relation ada dua fungsi, yaitu sebagai MPR atau Marketing Public Relation dan sebagai CPR, Corporate Public Relation, yaitu untuk mencapai tujuan utama perusahaan dalam menciptakan identitas atau citra merek yang positif. Menurut Kotler dan Keller dalam Saraswati et al. 2020, strategi marketing public relation didukung dengan 7 instrumen utama yang berhubungan dengan customer, diantaranya yaitu publikasi, identitas, event, news, aktivitas sosial, dan sponsorship. Fungsi dan tujuan public relation ilmu manajemen menurut Ralph Karis dan Alan Siville dalam buku Principle of Management dikatakan bahwa istilah fungsi tersebut menunjukkan suatu tahap pekerjaan yang jelas dan dapat dibedakan, bahkan terpisah dari tahapan dengan pekerjaan lain. Saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan suatu hal yang dituangkan ke dalam bentuk saran, yaitu agar public relation dapat memaksimalkan fungsi komunikasi dalam menjalankan aktivitasnya dengan cara tidak hanya menjalankan aktivitas di teknis saja. Salah satunya adalah dengan melakukan riset, karena sebagai fungsi komunikasi, public relation harus mampu memberikan informasi kepada manajemen dengan sumber data yang terpercaya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.